Iya, selama saya kerja, saya cuma digaji waktu waktu saya di Mesir baru berapa 2 bulan gitu, dikasih gaji 2 bulan, 350, terus udah dikirimin sama keluarga yang di Indonesia dan dititipin sama agent yang ada di Mesir gitu. Terus sampai pulang, sampai ke sini, sampai di Amerika saya nggak pernah digaji lagi. Pas waktu itu eh, bulan November kalau nggak salah, November 2005, saya minta gaji sama majikan karena sedang membutuhkan gitu. Terus kata majikan, katanya mau di gaji saya mau dikasihkan kalau saya mau pulang gitu katanya. Terus tapi saya mengotot sama majikan kalau saya minta digaji gitu. Terus mereka ngasih $1.000, terus dikirimkan ke Indonesia, dan katanya kata keluarga nyampe. Soalnya saya uh, enggak meminta gaji terus, soalnya dengar dari pembantu yang dulu dia juga kabur. Terus pembantu yang sebelum saya, dia baru 2 atau 3 bulan kabur waktu masih di Mesir. Terus pembantu sebelum dia juga pas mau pulang katanya nggak digaji penuh. Dia 3 tahun lebih katanya kerja sama mereka, terus pas waktunya pulang nggak digaji penuh katanya begitu. Makanya saya tuh khawatir gitu kalau majikan akan membohongi saya. Iya, cuma itu aja. Jadi waktu itu dia bayar 1.000, terus habis itu apakah majikan bayar lagi atau gimana? Enggak, Selama tidak sama sekali. jadi buat 1 tahun lagi nggak saya bayar saya atau? kerja selama 3 tahun setengah, mungkin 2 atau 3 kali, 2 atau 3 kali telepon gitu. Tapi itu telepon juga saya cuma ngasih nomor, dikasihkan sama majikan perempuan, terus dia yang dial gitu. Karena nggak boleh tahu itu kodenya, dikirain saya nggak bisa pakai telepon gitu. Terus apa tuh tadi apa, nggak boleh ngomong sama tetangga. Itu kan majikan kan, yang sebelah itu orang Mesir juga, tapi istrinya orang orang Jerman. Terus mereka dulu sering sering kesana kemari gitu. Majikan sama dia kan rencananya kan mau buka bisnis bareng gitu, kerjasama rencananya. Terus karena majikan saya merugikan mereka, makanya mereka udah putus gitu. Habis itu kalau mereka nyapa saya, kalau keluar aja ke driveway gitu, majikan anak-anak ketahuan, anak-anak itu bilang jangan, katanya mereka itu nggak baik, jangan ngobrol sama mereka. Terus saya nggak itu. Kalau masalah surat, saya sebenarnya suka nulis gitu, apalagi buat suami. Jadi kalau saya setiap jam 1 atau jam 2 kan lagi nggak ada orang, majikan anak-anak paling pulang dari sekolah jam 3, terus majikan perempuan paling pulang sampai jam 4 gitu. Keluar lah belanja-belanja, terus majikan laki paling pulang jam 6 jam 7 gitu. Terus setiap jam 1 jam 12 itu tukang pos itu pasti pasti kelilingin gitu. Jadi saya nunggu aja di situ. Terus kalau kalau datang saya kasihkan sama dia, saya tanya dia berapa tuh harganya, katanya nggak usah, katanya dia yang itu. Jadi setiap bikin surat itu dia yang itu. Setiap saya bikin ngirim surat itu dia yang bantu gitu, Jadi yang dia udah ngirim. ada perasaan. Gimana? Mungkin tukang posnya udah ada perasaan. Iya, iya, mungkin mungkin karena saya sedikit ngobrol sama dia gitu. Saya juga nanya sama dia kalau dia bisa membantu saya enggak gitu, katanya Dalam dia bahasa berusaha. Inggris, Iya, dalam bahasa jadi Inggris Lilik bisa sedikit. omong sedikit Iya, Inggris. sedikit. Tapi katanya dia nggak bisa, apalagi kalau dia tinggal di San Francisco, yang tukang pos itu tinggal di San Francisco, katanya nggak bisa mantu, takut dia kena apa-apa katanya. Jadi dia pun juga takut. Iya, dia takut. Terus tetangga yang mau bantu, yang bantu saya juga dulunya dia takut, cuma cuma udah merasa kasihan gitu, kasihan banget gitu. Tapi sebelumnya dia udah ngecek informasi gitu. Misalkan dia membawa seseorang kabur, itu caranya gimana, dia udah plan duluan gitu, sebelum sebelum membantu saya gitu. Iya. Jadi Lilik belum pernah terima surat dari keluarga
Udah pernah. Udah pernah. Sudah pernah. Soalnya kalau surat itu saya ngambil. Kalau surat saya ngambil. Jadi kalau kalau ada majikan apa tuh pokoknya kalau surat-surat saya ngambil terus saya taruh di itu. Dari kalau misalkan saya ada surat kan tahu bukan majikan. Apa-apa misalkan mereka keluar aja punya kunci itu harus saya yang bukain. Biarpun saya lagi kerja apa-apa itu harus saya yang bukain. Mereka terus harus cepet-cepet gitu. Kan padahal mereka punya kunci sendiri. Tapi kalau mereka datang itu bel pintu harus dibukain. Itu Oke. majikan saya. Oke. Terus tetangga yang support sama saya itu dapat informasi kan setiap semuanya kan pada cari informasi gitu, jadi digabungin ini yang mana yang baik, ini ada organisasi ini, ada organisasi itu. Pertamanya mereka menemui Catholic Charities itu loh, yang katanya membantu apa tuh kayak semacam, tapi nggak seperti yang AWS gitu. Terus yang mereka dari Catholic Charity disambungin ke AWS. Terus pas di AWS itu apa? Asian Women's Shelter. Terus majikan saya bukan itu tetangga saya yang bantu saya gitu, nanya nomor telepon itu AWS, Asian Women Shelter. Terus mereka mengontak ke ini AWS. Terus pertama kali yang saya ngomong itu di interview itu pakai di telepon sama Mbak Hediana, ditanyain banyak pertanyaan ini itu kayak pernah minum drug apa smoking atau apa, pokoknya banyak pertanyaan. Dan Ibu Hendiana orang Indonesia kebetulan. Iya, kebetulan orang Indonesia. Pas di situ kan katanya ada setiap cabang, ada penerjemah setiap language, setiap bahasa. Ya, jadi pas ngobrol sama Mbak Hediana, terus habis itu saya masuk ke AWS. Terus di situ kayaknya mengejutkan gitu. Soalnya pertama waktu kalau kata tetangga kalau di shelter itu nanti sengsara katanya begitu. Jadi makanya tetangga yang tadi bantu saya gitu nggak mau saya tinggal di situ.